Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera para teman-teman UKM. Ini merupakan kelas pajak dari Smesco. Ini merupakan kelas yang ke-6, insya Allah. Pada minggu ini kita akan membahas dengan topik tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan kena pajak, yang akan langsung dipandu oleh Ibu Ilona Gunawan selaku tax partner di GP Consult. Baiklah, Ibu Ilona, bisa langsung dimulai saja. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung di kelas kita hari ini atau online klinik kita hari ini. Untuk hari ini topiknya cukup ringan, yaitu pendaftaran NPWP dan PKP. Kenapa saya memilih topik ini? Saya ingin memberikan series kelas yang dimulai dari basic sampai nanti yang lebih advance gitu ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa di sini teman-teman UMKM yang belum mengerti apa sih NPWP itu, bagaimana cara mendapatkannya, apa sih PKP itu, dan bagaimana caranya supaya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, itu bisa mendapatkan informasi yang tepat gitu, sebelum kita berlanjut ke topik-topik lainnya mengenai perpajakan. Jadi saya ingin memastikan bahwa semuanya teman-teman UMKM di sini itu bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh dari yang paling dasar, yaitu bagaimana cara mendapatkan NPWP dan PKP, sehingga nanti kita akan berlanjut minggu depan itu bagaimana cara membayar dan melapor pajak secara online. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya akan segera mulai aja. Di sini saya ada materi presentasi. Saya akan share screen saya. Setelah nanti saya share screen dan selesai memaparkan materi saya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau kolom chat. Nanti Pak Syukran akan membantu saya untuk membacakan pertanyaannya, dan saya akan mencoba untuk menjawab. Oke, kita mulai ya. Jadi tema hari ini adalah panduan teknis dalam pendaftaran NPWP dan PKP atau pengusaha kena pajak. Saya akan mulai. Banyak yang dari kita udah pernah mendengar ya apa itu NPWP ya. Atau kalau yang belum pernah mendengar apa itu NPWP, mungkin saya akan sedikit jelaskan di sini. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak yang berupa nomor seri dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai identitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP ini dikeluarkan oleh DJP dan diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk kartu fisik yang di sana terdera nama, alamat, serta deretan nomor unik yang kita sering sebut dengan nomor NPWP. Nah, untuk syarat pendaftaran NPWP itu gimana sih? NPWP itu seringkali diminta ya dalam berbagai kesempatan ketika kita bertransaksi atau ketika kita akan mendaftarkan diri itu berbentuk PT, misalnya itu biasanya selain dimintakan KTP, dimintakan juga NPWP. Untuk karyawan nih atau pekerja kantoran, jadi untuk pendaftaran NPWP itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk karyawan, untuk wirausaha, dan untuk wanita kawin yang sudah menikah, tapi ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Saya akan bahas dulu yang pertama untuk karyawan. Kalau WNI itu dibutuhkan fotokopi KTP, sementara kalau untuk WNA dibutuhkan fotokopi paspor atau KITAS. Selanjutnya adalah surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja, dan atau kalau pegawai negeri itu surat keputusan sebagai pengangkatan sebagai pegawai negeri. Jadi cukup simpel sebenarnya, hanya dengan fotokopi KTP dan surat keterangan bekerja itu sudah bisa memperoleh NPWP. Selanjutnya untuk wirausaha, sama, untuk WNI itu dibutuhkan KTP, dan untuk WNA dibutuhkan fotokopi paspor atau kartu izin tinggal.
Tambahan untuk wirausaha adalah surat keterangan usaha, minimal setingkat lurah atau kepala desa, atau bukti tagihan listrik. Ini untuk menyatakan bahwa memang teman-teman ini berusaha, seperti itu ya. Lalu ada juga surat pernyataan di atas materai. Sementara untuk wanita yang sudah menikah, bisa disediakan fotokopi NPWP suami, dan untuk WNI itu fotokopi KTP-nya, fotokopi KK, sementara untuk WNA itu fotokopi paspor dan kitas. Apabila suaminya adalah WNA, dibutuhkan juga fotokopi dokumen perpajakan luar negeri yang setara dengan NPWP di Indonesia. Lalu dibutuhkan juga surat keterangan kerja dari perusahaan, dan surat perjanjian permisahan harta, dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Jadi sebenarnya itu kan untuk wanita menikah itu biasanya PWP-nya dijadikan satu atau gabung dengan suami. Cuma apabila ada perjanjian pemisahan harta sebelum pernikahan antara suami dan istri, itu suami dan istri menjalankan kewajiban SPT-nya secara terpisah, di mana masing-masing punya NPWP tersendiri-sendiri. Atau apabila sang istri juga ingin menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, itu pun bisa memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri dengan memohon NPWP secara terpisah dari suami. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dalam pendaftaran NPWP secara online. Jadi yang pertama itu kita melengkapi dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan tadi, baik pribadi dan badan, yaitu berupa fotokopi KTP dan formulir pendaftaran NPWP untuk wajib pajak pribadi. Lalu ada akta pendirian, KTP pemegang saham, dan formulir pendaftaran NPWP untuk badan atau perusahaan. Dokumen-dokumen ini, karena ini sistemnya secara online, yang saya jabarkan sebenarnya bisa secara online, bisa secara fisik datang ke kantor pajak. Cuma karena kita masih dalam situasi PSBB, itu yang saya jabarkan di sini adalah tata cara pendaftaran secara online. Yaitu mengupload dokumen melalui e-registration, irek.pajak.go.id, atau menyerahkan langsung ke KPP. Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya kondisi sudah normal, bisa datang juga ke KPP dengan menyerahkan dokumen yang dimaksud. Nah, untuk orang pribadi nih, kalau misalnya Jakarta atau memang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, itu tidak apa-apa, bisa mengunjungi ke kantor pajak terdekat. Dari sana, nanti mereka tetap akan bisa bantu untuk mendaftarkan NPWP. Kantor pajak itu akan menerbitkan bukti penerimaan surat sebagai tanda terima permohonan NPWP. Lalu bukti penerimaan surat ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan NPWP dan surat keterangan terdaftar. Kartu fisik NPWP sendiri itu akan beserta surat keterangan terdaftar. Itu adalah seperti semacam sertifikat yang menyatakan nama NPWP. Lalu di situ ada keterangan terdaftar sejak tanggal berapa, lalu statusnya apa, apakah karyawan ataukah pengusaha, dan kalau misalnya usaha itu ada klasifikasinya juga, lapangan usahanya apa. Ini jadi kartu fisik NPWP dan sertifikat surat keterangan terdaftar itu akan dikirimkan ke alamat terdaftar, biasanya melalui pos. Oke. Jadi step by step-nya itu mendaftar kita harus buat account dulu di irek.pajak.go.id dengan memasukkan email, lalu klik CAPTCHA-nya, dan kita klik daftar. Lalu di sana akan dikirimkan link tautan ke dalam email kita, bisa dicek ke email inbox-nya. Link tautannya itu diklik, lalu mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu dengan mengisi beberapa informasi seperti pemilihan NPWP pusat, itu untuk laki-laki atau perempuan lajang,
atau memilih NPWP cabang untuk perempuan yang sudah menikah dan ingin mencabangkan NPWP-nya pada suami, itu memilih NPWP cabang. Selanjutnya, kita kalau misalnya mendaftarkan NPWP-nya secara online, perlu melengkapi dokumen persyaratannya dengan mengupload ke dalam website tadi. Berkas yang diupload tentu secara elektronik. Setelah selesai mengupload, kita bisa mengirimkan berkas yang sudah diupload itu, klik tombol token, di mana akan dikirimkan kode rahasia ke dalam email. Lalu kode token ini di copy paste, lalu dimasukkan, diinput ke dalam website tadi, di menu dashboard, lalu klik kirim. Setelah itu, klik kirim permohonan. Jadi token ini adalah seperti one-time password gitu ya, yang dikirimkan ke email terdaftar setiap kali kita ingin submit sesuatu. Biasanya itu ada kode token atau one-time password ini yang harus dimasukkan sebagai kode verifikasi bahwa memang yang mensubmit itu adalah wajib pajak yang bersangkutan. Setelah kita klik kirim permohonan, akan muncul bukti penerimaan elektronik yang berupa tanda terima penyampaian formulir pendaftaran NPWP. NPWP ini akan diterbitkan 1 hari setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan dan disampaikan melalui email. Jadi ini baru berbentuk NPWP soft copy. Selanjutnya, penerbitan kartu NPWP dan SKT itu dilakukan 1 hari lagi setelah penerbitan NPWP elektronik dan dikirimkan melalui pos ke dalam alamat terdaftar. Lalu Kepala KPP dapat meminta klarifikasi kepada wajib pajak atau meminta pemenuhan dokumen yang belum tersedia lengkap dalam hal dokumen tersebut yang disubmit melalui website belum memenuhi ketentuan. Jadi tetap elektronik NPWP itu akan diterbitkan terlebih dahulu, tapi kalau seandainya masih ada dokumen-dokumen yang kurang, itu penerbitan kartu NPWP-nya fisiknya dan SKT-nya itu ditunda menunggu dokumen persyaratannya itu dilengkapi. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke pengusaha kena pajak atau PKP. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih bingung apa sih bedanya pengusaha kena pajak sama NPWP, jadi pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha yang wajib memungut PPN dari setiap penjualan barang atau jasanya. Apakah seluruh pengusaha ini diwajibkan mendaftarkan diri atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Jawabannya adalah tidak. Yang diwajibkan itu adalah wajib pajak atau pengusaha yang memiliki omset dalam setahun itu lebih dari 4,8 miliar, itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Kapan wajibnya ini dilakukan? Pada saat misalnya bulan Mei, saya omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar. Maka pada akhir bulan berikutnya itu saya sudah wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sama dengan pendaftaran NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak pun dapat dilakukan secara online melalui irek.pajak.go.id. Implikasinya apa sih dengan pengukuhan pengusaha kena pajak ini? Jadi walaupun pengukuhan pengusaha kena pajak ini adalah bersifatnya opsional untuk pengusaha yang belum mencapai omset 4,8 miliar setahun, itu tetap bisa mendaftarkan diri walaupun tidak diharuskan. Kenapa? Karena apabila teman-teman atau Bapak Ibu ini bertransaksi dengan dengan pengusaha atau wajib pajak tertentu, misalnya dengan bendaharawan pemerintah, itu biasanya terdapat syarat bahwa diwajibkan untuk menjadi PKP untuk bertransaksi. Jadi kalau yang mungkin sering bertransaksi dengan pemerintah daerah, lalu BUMN atau kementerian, itu seringkali memang syaratnya adalah harus sudah PKP baru mereka bisa menjalankan transaksi. Dan yang kedua itu kenapa kalau misalnya pengusaha belum mencapai omset 4,8 miliar setahun, tapi memilih untuk mendaftarkan diri sebagai PKP, alasannya adalah karena biasanya mereka sering membeli barang atau membeli supplies dari perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah PKP
dan menerbitkan faktur pajak. Dengan membeli supplies dari supplier yang sudah PKP, mereka kan harus membayarkan PPN-nya sebesar 10%. PPN yang sudah dibayarkan itu bisa dikreditkan sebagai faktur pajak masukan apabila mereka sudah dikukuhkan sebagai PKP. Walaupun mereka misalnya belum mempunyai omset atau sudah mempunyai omset tapi belum sampai 4,8 miliar. Sebagai konsekuensinya, untuk pada saat mereka sudah mulai berjualan dan sudah dikukuhkan sebagai PKP statusnya, itu setiap penjualan barang dan jasa yang merupakan barang kena pajak atau barang yang tidak dikecualikan dari pemungutan PPN, itu wajib memungut 10% dari dasar pengenaan pajak. Yaitu biasanya 10% dari harga barang dan jasa, kecuali untuk jasa-jasa tertentu, itu bisa nilai tarif efektifnya itu hanya 1%, itu 10% dari 10% nilai penjualan. Itu contohnya misalnya jasa ekspedisi. Kalau tarifnya 10.000, PPN-nya itu hanya 10% kali 10% dari 10.000, atau 10% dikali 1.000. PPN-nya hanya 100. Tapi untuk hampir seluruh barang dan jasa kena pajak lainnya, itu tarif pajaknya itu 10% dari harga jual. Di sini memberikan plus dan minus tersendiri, di mana dengan menjadi PKP dan menerbitkan faktur pajak, otomatis pajak kita harga kita naik 10% dari yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya kita menjual dengan harga barang kita seharga 100.000 dan sekarang harus dipungut PPN, berarti harga setelah PPN itu 110.000. Ini menjadi pertanyaan apakah untuk pengusaha yang belum mencapai omset 4,8 miliar setahun bisa dipertimbangkan lagi apakah dengan kenaikan harga 10% itu memberikan berakibat terhadap competitiveness harga di pasaran, seperti itu. Jadi memang tujuannya dari PPN ini adalah untuk pengusaha yang supaya memberikan benefit untuk pengusaha yang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar. Bisa dibilang ini kita sering sebut dengan UMKM ya kalau di sisi pajak, walaupun definisi UMKM sendiri menurut undang-undang itu sampai dengan omset 50 miliar. Tapi di sini dari pemerintah sendiri ingin memberikan competitive advantage untuk UMKM yang memang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, supaya dari sisi harga mereka bisa lebih kompetitif, seperti itu. Jadi kalau bisa saya summarize ulang, ada plus dan minusnya bagi pengusaha yang belum mencapai omset 4,8 miliar. Silakan ditimbang benefit dan cost-nya. Apakah dari Bapak Ibu yang memang belum diwajibkan menjadi PKP ingin mendaftarkan diri sebagai PKP, seperti itu. Dokumen persyaratan yang untuk mengukuhkan diri sebagai PKP seperti apa aja, yaitu fotokopi NPWP, fotokopi KTP bagi WNI, fotokopi paspor dan kitas bagi WNA, lalu surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan bahwa kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan itu bertempat di lokasi tersebut. Sementara untuk wajib pajak badan sama, butuh fotokopi NPWP juga, di samping itu dibutuhkan fotokopi akta pendirian, dan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Lalu dibutuhkan juga fotokopi NPWP salah satu pengurus, dan dalam hal pengurusnya adalah WNA, dibutuhkan fotokopi paspornya. Dibutuhkan juga surat pernyataan bermaterai salah satu pengurus wajib pajak yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dilakukan dan bertempat di lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Sementara untuk wajib pajak dengan status cabang dari wajib pajak badan. Oke, ini penting nih untuk diketahui bahwa kalau misalnya perusahaan punya kantor pusat lalu punya cabang-cabang. Jadi selain kantor pusat yang perlu dikukuhkan sebagai PKP, cabangnya pun perlu dikukuhkan sebagai PKP. Mengapa? Hal ini untuk menghindari pengenaan PPN pada saat mentransfer barang dari pusat ke cabang atau dari cabang ke cabang lainnya.
apabila semua cabang sudah dikukuhkan PKP dan kewajiban PPN-nya itu lalu nanti dipusatkan di kantor pusat, jadi perpindahan barang antara pusat ke cabang, cabang ke pusat, atau cabang ke cabang lainnya itu dibebaskan dari PPN. Kalau untuk cabang tersendiri, butuh fotokopi NPWP cabang, fotokopi akte pendirian untuk wajib pajak dalam negeri, dan surat penunjukan dari kantor pusat untuk usaha tetap. Lalu fotokopi kartu NPWP untuk pengurus cabang, dalam hal pengurus cabangnya adalah WNA, dibutuhkan fotokopi paspor, dan surat pernyataan bermaterai sama seperti sebelumnya. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha di kota-kota besar sekarang sudah menggunakan yang namanya virtual office atau kantor virtual. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan startup yang memang karyawannya belum banyak dan belum ingin menyewa kantor yang besar, itu mereka menggunakan kantor virtual. Ada dokumen tambahan yang perlu dilengkapi apabila pemohonan PKP itu menggunakan alamat kantor virtual, yaitu dokumen yang menunjukkan kontrak antara penyedia jasa kantor virtual dengan pengusaha, lalu dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang. Itu bisa dibuktikan misalnya dengan SIUP, TDP, atau NIB, nomor induk berusaha. Terdapat ketentuan tambahan untuk wajib pajak badan, yaitu pengurus dan penanggung jawabnya itu harus sudah menyampaikan SPT tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, dan tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Jadi untuk syarat menjadi PKP itu, selain dari perusahaannya sendiri atau bentuk badan usahanya sendiri itu sudah menjalankan kewajibannya seperti melaporkan SPT tahunan, pengurusnya pun juga diwajibkan hal yang sama. Oke. Untuk proses pengukuhan PKP dan penerbitan faktur pajak, itu sendiri akan dilakukan dalam 1 hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima lengkap dan akan diberikan BPE atau bukti penerimaan elektronik. Setelah berhasil dikukuhkan sebagai PKP, seperti yang saya sebutkan tadi kan, pengusaha ini atau wajib pajak yang sudah PKP wajib untuk menerbitkan faktur untuk semua penjualannya. Untuk menerbitkan faktur masih ada beberapa langkah lagi yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah mendownload aplikasi e-faktur. Di sini ada linknya untuk mendownload di efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Lalu wajib mengaktifasi akun PKP di KPP terdaftar dan mengajukan sertifikat elektronik. Ini paling lambat 3 bulan sejak dikukuhkan sebagai PKP. Dan meminta nomor seri faktur pajak. Jadi untuk menerbitkan faktur pajak itu kita diberikan nomor seri fakturnya yang kita bisa pakai untuk menerbitkan faktur. Pada saat proses pengukuhan PKP ini dimungkinkan dilakukan pemeriksaan secara lapangan, jadi survei ke lokasi usaha dari kantor pajak untuk memastikan bahwa memang ada kegiatan usaha di tempat tersebut. Seperti itu. Kalau seandainya sudah dikukuhkan sebagai PKP, itu ternyata hasil pengecekan ke lapangan itu tidak ditemukan adanya aktivitas usaha di sana, PKP yang sudah diberikan dapat dicabut lagi, atau aktivasi akun PKP-nya sendiri itu tidak dapat dilakukan kalau pemeriksaan secara lapangan itu belum selesai dilakukan oleh kantor pajak. Untuk proses pemeriksaan atau aktivasi akun PKP sendiri, biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari kerja. Untuk permohonan aktivasi akun PKP itu bisa dilakukan bersamaan dengan permohonan PKP sendiri, sehingga pada saat PKP-nya keluar, otomatis permohonan mengaktifasi akun PKP-nya pun berjalan seperti itu. Apabila tidak dilakukan beriringan dengan atau bersamaan dengan permohonan PKP, maka setelah proses pengukuhan PKP-nya selesai, harus menyampaikan surat terpisah untuk mengaktifasi akun PKP.
untuk mengajukan sertifikat elektronik pun perlu menyampaikan surat tersendiri. Sementara untuk meminta nomor sari faktur pajak, itu ada websitenya di Innova, di mana di sana kita tinggal login dan bisa meminta nomor sari faktur pajak. Untuk permintaan nomor sari faktur pajak sendiri, kalau bulan pertama biasanya kita untuk pertama kali meminta biasanya bisa meminta 50 nomor sari faktur pajak. Untuk bulan-bulan berikutnya itu bisa meminta 120% dikali rata-rata jumlah faktur pajak yang diterbitkan selama 3 bulan terakhir. Misalnya bulan Januari, Februari, Maret saya menerbitkan masing-masing 100 faktur. Berarti nanti di bulan April saya bisa meminta nomor sari faktur pajak. Jadi untuk jatah nomor sari faktur pajak sendiri pun ada limitnya sehingga tidak bisa diminta jumlahnya tidak bisa diminta sesuka hati oleh wajib pajak seperti itu. Oke, materi presentasi saya sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan di kolom chat. Lalu kita akan coba membantu menjawab. Mas Syukron akan mencoba membacakan pertanyaannya untuk saya. Oke, terima kasih Bu Ilona. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan masalah seputar topik kita hari ini, teman-teman bisa mengajukan di kolom chat, atau mau langsung bertanya secara langsung, cukup dengan nanti di raise hand, dan saya akan membuka mute-nya. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan di luar dari teknis pendaftaran NPWP atau PKP, monggo silahkan ditanyakan. Saya akan coba menjawab, misalnya ada pertanyaan mengenai pajak atas UMKM, atau fasilitas pajak untuk UMKM, atau pajak-pajak lainnya, saya akan coba untuk menjawab. Oke, kita akan, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Kita akan coba bahas dulu ya. Ada satu pertanyaan masuk, Pak, dari ini dari pertanyaan dari Bapak Indra. Pertanyaannya, untuk kasus istri sebelumnya punya NPWP sendiri. Setelah menikah mau menggabungkan dengan NPWP suami. Bagaimana prosedurnya? Oke. Prosedurnya itu bisa mengajukan permohonan pencabutan NPWP istri dengan melampirkan NPWP suami, lalu ditulis keterangan ingin mencabut NPWP-nya karena sudah menikah dan ingin menjalankan kewajiban perpajakan bersama suami, atau NPWP digabungkan dengan suami. Lalu nanti akan dilakukan proses verifikasi, mungkin akan dimintakan seperti kartu keluarga, dokumen-dokumen seperti akta nikah, seperti itu, dan NPWP suami. Setelah proses verifikasi dilakukan, NPWP istri maka bisa dicabutkan dan kewajiban pelaporan perpajakannya sendiri bisa menjadi satu dengan suami. Kalau boleh saran, untuk mungkin banyak ya kasus yang sebelumnya istri sudah punya NPWP tersendiri sebelum menikah, lalu menikah, suami juga punya NPWP. Nah, untuk yang belum menjadi satu, nih NPWP-nya belum digabung dengan suami, secara perpajakan itu memang lebih efisien kalau NPWP-nya digabung dengan suami. Itu yang dapat saya sangka teknisnya, karena di dalam perhitungan SPT tahunan, kalau istri bekerja hanya dari satu pemberi kerja, dan NPWP-nya itu digabung dengan suami, maka penghasilannya itu dianggap penghasilan final atau tidak diperhitungkan kembali, gitu ya. Sementara kalau misalnya suami dan istri menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing, maka dari masing-masing itu akan dilakukan perhitungan ulang, tidak dianggap sebagai PPh final. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin punya suami dan istri punya NPWP, dapat saya sampaikan bahwa secara perpajakan itu lebih efisien apabila NPWP suami dan istri digabung. Nah, ini ada pengecualian apabila yang
memiliki perjanjian pisah harta itu tidak dapat digabung, maka kewajiban penyampaian SPT-nya pun tetap harus sendiri-sendiri dan NPWP-nya pun tetap harus sendiri-sendiri seperti itu. Oke. Nah, ini juga termasuk untuk istri yang bekerja ya, Mbak? Iya, Walaupun termasuk istri yang bekerja bisa digabungkan gitu ya? Bisa. Justru dari sistem perpajakan kita sendiri itu menganut bahwa suami dan istri itu adalah satu kesatuan ekonomis, sehingga memang dianjurkannya itu untuk digabung. Maka dari itu perhitungan pajaknya pun apabila digabungkan itu akan lebih efisien dibanding dengan suami dan istri mempunyai NPWP sendiri-sendiri. Yes, ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Roy. Ini lebih ke saran juga, ini tolong dibuatkan kelas khusus perhitungan dan cara pengisian faktur pajak. Saat ini saya membayangkan susahnya menjadi PKP. Kalau sampai salah, perbaikan ini kan ribet. Ya, Oke. Iya. Boleh Pak, nanti kita tampung dulu ya. Mungkin nanti ke depannya kita akan coba ya untuk memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengisi faktur pajak sampai pelaporannya. Gitu. Ada satu lagi Mbak, pertanyaan dari Ibu Vila Aulia. Pertanyaannya, apakah jika NPWP suami istri sudah digabung, kemudian saat bercerai, apakah NPWP-nya bisa dipisah masing-masing lagi? Oke. Bisa, Bu. Jadi pada saat sudah bercerai, nanti istri mengajukan permohonan. Lalu nanti di sana diberikan dokumen pendukung bahwa memang sudah bercerai, makanya NPWP-nya ingin dipisah kembali. Jadi dengan mengajukan NPWP kembali, itu nanti bisa istri bisa mendapatkan NPWP secara tersendiri lagi. Kita juga masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Boleh bertanya apabila ada pertanyaan lain selain di luar dari NPWP dan PKP, saya akan coba untuk menjawab juga. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan untuk teman-teman yang baru bergabung nih, Bapak Ibu, bahwa kelas ini adalah inisiasi SMESCO dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana kelas ini adalah tidak berbayar, dan kita setiap minggunya itu mengadakan kelas-kelas dari berbagai bidang, ada dari bidang fashion, kuliner, perizinan, lalu kriya atau craft juga. Di sini kita memang ingin membantu memberikan konsultasi secara gratis kepada UMKM yang saat ini membutuhkan konsultasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk saya sendiri, saya setiap Jumat akan mengisi kelas perpajakan. Atau topiknya kalau tidak perpajakan itu pembiayaan salah satu. Untuk minggu depan, karena hari Jumat itu kan jatuhnya di hari tengah ya, cuti bersama, kita akan dipindah menjadi hari Selasa. Dan itu saya akan membawakan mengenai panduan bagaimana cara membayar dan melapor pajak secara online. Kemarin ini sempat ada yang request topik tersebut, maka nanti kita akan membawakan tutorialnya bagaimana cara dari menerbitkan kode ID billing, lalu pemilihan formulir SPT, lalu permohonan e-filing, sampai pelaporan SPT secara online. Iya. Oke, Bu Lena, ini ada lagi pertanyaan yang baru masuk dari Wiwit Angguru. Pertanyaannya, untuk PKP pada perusahaan perorangan, nanti NPWP-nya sama seperti NPWP pribadi atau ada NPWP tersendiri lagi bagi perusahaannya? Oke. Perusahaan perorangan berarti kan menggunakan NPWP perorangan seperti itu ya. Nanti kalau PKP pun tetap menggunakan NPWP yang sama. Jadi PKP itu hanya status apakah wajib pajak tersebut sudah PKP atau belum. Tapi tidak ada nomor PKP tersendiri yang akan diberikan lagi. Jadi tetap akan menggunakan NPWP. Dalam hal NPWP perusahaan, maka akan digunakan NPWP perusahaan. Apabila
memang NPWP perorangan akan tetap menggunakan NPWP perorangan. Dan untuk PKP sendiri setelah nanti dikukuhkan menjadi PKP akan ada terbit satu lembar surat lagi namanya surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Di sana juga akan sama kayak surat keterangan terdaftar, cuma di sana akan dijelaskan bahwa terdaftar sebagai pengusaha kena pajak sejak tanggal berapa gitu. Di sana ada nama wajib pajak, NPWP, lalu ada kode klasifikasi lapangan usaha juga, dan tanggal mulai dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tanggal dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sendiri itu penting. Kenapa? Karena apabila kita bertransaksi dengan supplier yang memang sudah PKP, maka dari tanggal tersebut, misalnya saya mulai dikukuhkan di 15 Mei 2020, maka faktur pajak tertanggal 15 Mei dan seterusnya itu yang bisa dikreditkan menjadi faktur pajak masukan. Ini ada lagi Bu, pertanyaan dari Pila Aulia lagi. Dia minta contoh keuntungan apa yang bisa didapatkan jika NPWP istri dan suami digabung. Apakah pajak jadi lebih kecil atau bagaimana? Oke. Kalau misalnya keuntungan apa yang bisa didapatkan dengan NPWP istri dan suami digabung, saya ambil contoh apabila statusnya karyawan gitu ya. Kalau digabung itu nanti penghasilan istri dari sebagai karyawan, dan apabila istri tersebut hanya menerima penghasilan dari gaji karyawan di satu tempat, maka penghasilan istri tersebut dianggap penghasilan final atau tidak diperhitungkan ulang pajaknya dan masuk ke SPT suami di dalam bagian pajak yang telah dikenakan PPh final, walaupun memang sebetulnya tidak final gitu ya. Sementara kalau misalnya NPWP suami dan istri itu terpisah, maka perhitungannya itu dua-duanya menjadi tidak final. Jadi suami itu sendiri diperhitungkan ulang, istri sendiri diperhitungkan ulang. Dan dari hasil perhitungan ulang tersebut biasanya bisa terjadi kurang bayar. Makanya dengan memfinalkan penghasilan istri itu kita meminimalisir kemungkinan terjadinya kurang bayar tersebut. Dan memang dari simulasi-simulasi yang sudah dilakukan itu hasil dari penggabungan NPWP suami dan istri dengan nilai penghasilan yang sama, dengan jenis penghasilan yang sama, itu apabila digabung menjadi lebih efisien secara perpajakannya. Seperti itu. Oke. Kita bisa simpulkan dari lebih efisien ya Mbak kalau perhitungannya. Tuh, karena penghasilan istri dianggap sebagai objek pajak final. Jadi apabila sudah dipotong oleh perusahaan sekian, sudah gitu. Sementara kalau misalnya tidak, itu harus digabung terlebih dahulu, suami dan istri, lalu diproporsional penghasilan suami itu berapa persen dari total penghasilan gabungan, dan penghasilan istri berapa persen dari perhitungan gabungan. Lalu tarif pajaknya sendiri pun kenapa tidak efisien, karena pada saat penggabungan itu kan kita tarif pajak kita progresif ya. Misalnya 0 sampai 50 juta itu 5%. Seandainya penghasilan istri 100 juta, suami 100 juta, maka digabungkan 200 juta. Layer pertama yang 50 juta itu hanya bisa dimanfaatkan satu kali. Kalau dengan menggabungkan, dengan tidak menggabungkan NPWP suami istri. Karena dengan tidak menggabungkan NPWP suami dan istri itu, justru penghitungannya sendiri itu walaupun terpisah, tetap harus digabungkan. Jadi ini memang agak sedikit aneh ya. Karena kan sistem perpajakan kita ini ingin konsepnya itu suami dan istri itu suatu kemampuan ekonomis. Jadi walaupun untuk suami dan istri yang sudah pisah harta dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, itu pun tetap harus digabung dalam perhitungan perpajakannya. Atau untuk istri yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri pun tetap harus digabung perhitungannya. Jadi walaupun SPT terpisah, NPWP terpisah, maka harus digabung dulu nih dua-duanya. Lalu nanti tarif pajaknya itu dari layar pertama dihitung 50 juta berapa persen, layar 200 juta berikutnya kena 15%. Jadi layar pertama 50 juta itu hanya bisa diterapkan satu kali di dalam perhitungan penggabungan suami dan istri. Sementara kalau misalnya NPWP suami dan istri itu kan sudah jadi satu kan penghasilan istri dianggap final nih, lalu masuk ke dalam kolom perhitungan pajak yang sudah dikenakan PPh final.
maka penerapan tarif yang 50 juta kali 5% hanya sekali itu tidak terjadi gitu. Jadi bisa memanfaatkan layer 50 juta kali 5% itu 2 kali seperti itu. Mungkin agak sedikit rumit ya kalau saya jelaskan secara verbal, karena ini harus dengan ilustrasi perhitungan, mungkin lebih terlihat, tapi saya bisa buktikan itu memang lebih efisien NPWP suami dan istri itu digabung menjadi satu seperti itu. Untuk alasan yang saya sebutkan tadi. Saya harap bisa menjawab ya. Ini ada lagi ini dari Pak Roy. Pak Roy bertanya, kalau mau belajar tentang perhitungan PKP, apakah bisa ada YouTube atau ada channelnya apa gitu, Mbak? Oke. Saya nggak punya channel YouTube tersendiri ini, Pak. Cuma kalau Bapak Google, mungkin kayak, ini yang dimaksud mungkin perhitungan SPT kali ya, SPT PPN ya, Pak ya. Kalau PKP itu kan hanya status dari wajib pajak ya. Jadi wajib pajak yang sudah PKP, berarti dia sudah wajib menerbitkan faktur pajak untuk penjualannya. Mungkin yang kalau Bapak Roy yang maksud itu dengan PPN, itu Bapak boleh, saya nggak punya channel YouTube, tapi mungkin kedepannya kita bisa bahas mengenai PPN. Namun kalau Bapak cari di YouTube atau di Google cara perhitungan SPT PPN, di situ pasti akan banyak sekali Pak keluar. Prinsipnya kalau saya bisa jelaskan secara sederhana adalah pada saat kita menjual sesuatu dan menerbitkan faktur pajak 10% dari nilai harga jual kita, itu kita sebut dengan faktur pajak keluaran. 10% itu kita pungut dari customer kita atau pembeli. Jadi pembeli harus bayar ekstra 10% sebagai PPN. Itu kita sebut sebagai faktur pajak keluaran. Begitupun pada saat kita membeli dari supplier, kita membayar PPN 10% ke supplier dan kita mendapatkan faktur pajak, itu kita sebut faktur pajak masukan. Jadi di akhir bulan itu, pada saat pembuatan SPT PPN, itu kita kumpulkan jumlah faktur pajak keluaran dan jumlah faktur pajak masukannya itu berapa. Lalu di net off. Misalnya saya punya faktur pajak keluaran 100, lalu faktur pajak masukan saya 50. Berarti yang harus saya bayarkan di SPT PPN kurang bayar saya hanyalah 50. Atau faktur pajak keluaran 100 dikurangin faktur pajak masukan 50. Faktur pajak keluaran itu adalah faktur pajak yang kita terbitkan, sementara faktur pajak masukan itu adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh supplier kita. Simpelnya sih seperti itu, Pak, atau prinsip PPN. Tapi untuk detailnya itu sebenarnya ada kayak PPN itu masukan sendiri, ada banyak jenisnya. Kalau untuk pengusaha impor itu ada juga yang namanya PIB atau PPN impor. Gitu. Jadi untuk macam-macamnya pun ada banyak, tapi untuk yang umumnya memang faktur pajak masukan. Jadi apabila kita bertransaksi atau kita membeli supply dari supplier yang sudah PKP, dan membayarkan PPN, kita itu berhak mendapatkan faktur pajak yang bisa kita kreditkan terhadap faktur pajak keluaran kita. Seperti itu, Pak. Ini ada lagi Mbak pertanyaan dari Bapak Indra. Pertanyaannya, untuk kasus badan usaha koperasi, pelaporan SPT tahunan atau bulanan setelah menjadi PKP apakah berbeda? Kalau SPT tahunan baru melaporkan sekali karena baru berdiri tahun lalu, apakah bisa mendaftarkan menjadi PKP? Apa itu kredit masukan? Apa itu kredit pajak masukan? Oke. Jadi walaupun SPT tahunannya ini baru sekali, itu tetap bisa Pak mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tidak ada masalah, walaupun misalnya omset pun belum mencapai 4,8 miliar, itu tetap bisa memilih dikukuhkan sebagai PKP. Lalu mengenai kredit pajak masukan, tadi saya sudah sempat menjelaskan sedikit mengenai kredit pajak masukan. Kredit pajak masukan itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang kita bayarkan kepada supplier kita yang sudah PKP. Jadi pada saat supplier kita yang sudah PKP itu menjual barang ke siapapun, mereka sudah wajib menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10%. PPN-nya itu kan pada saat kita menjadi bertransaksi sebagai pembeli, kita yang harus membayar. Sebagai gantinya kita bisa mendapatkan faktur pajak. Di sana akan tertera penjualnya siapa, pembelinya kita beserta NPWP dan kita sebagai pembeli. Nah, ini mohon dipastikan bahwa detail NPWP, nama
dan alamat kita sebagai pembeli itu telah sesuai dengan surat pengukuran pengusaha kena pajak kita atau SPPKP. Ini untuk memastikan bahwa faktur pajak masukan yang kita terima itu dapat dikreditkan dan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Seperti itu, Pak. Jadi, kredit pajak masukan itu adalah PPN yang sudah kita bayarkan kepada supplier pada saat kita membeli barang dari mereka dan membayarkan PPN. Itu akan di-offset dengan faktur pajak keluaran yang kita terbitkan atas penjualan kita kepada customer kita. Seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mbak ya. Dari Meli Horman, menjadi PKP itu adalah pilihan atau kewajiban secara hukum. Terus keuntungan PKP selain bisa mengkreditkan kredit pajak masukan, ada benefit lain lagi atau enggak? Oke, jadi kalau PKP itu wajib sifatnya apabila omset dalam setahun itu sudah lebih dari 4,8 miliar. Di slide tadi saya sudah bilang apabila omset kita di tengah-tengah tahun nih sudah mencapai 4,8 miliar gitu ya, maka di akhir bulan berikutnya kita sudah wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Untuk pengusaha yang memang belum omset tahunannya belum mencapai 4,8 miliar setahun, itu sifatnya opsional. Jadi boleh memilih untuk dikukuhkan, boleh juga memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP. Kalau kita bicara mengenai keuntungan PKP, selain bisa mengkreditkan pajak masukan, apakah ada benefit lain? Benefit lain mungkin saya bisa sampaikan bahwa apabila kita bertransaksi dengan pihak-pihak pemerintahan, itu biasanya dibutuhkan PKP sebagai salah satu syaratnya. Seperti itu. Di luar dari dua hal itu, saya rasa belum ada lagi keuntungan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Sehingga untuk yang memang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar satu tahun itu kebanyakan sih tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila memang tidak ada kepentingan dua itu ya. Gitu. Kecuali ada mau investasi besar-besaran gitu walaupun belum mulai berjualan tapi mau mengkreditkan dulu nih pembelian barangnya, pembelian asetnya, atau pembangunan gudang atau bentuk investasi lainnya itu walaupun belum mulai beroperasi itu tetap bisa mengkreditkan PPN-nya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal itu maka mereka mungkin memilih mengukuhkan diri sebagai walaupun bahkan belum berjualan sama sekali seperti itu ya. Mbak, ada satu lagi pertanyaan dari Wiwit Anggoro. Semisal usaha mendadak redup, tidak ada masukan di kategori tidak lagi masuk. Saya ulangin. Semisal usaha mendadak redup, tidak lagi masuk di kategori omset kena PKP. Nanti, apakah bisa balik lagi ke non PKP atau ada semacam permintaan keringanan pajak? Oke, terima kasih Bu Wiwit. Jadi apabila kewajiban atau persyaratan untuk menjadi PKP itu sudah gugur, misalnya bisa dibuktikan omset satu tahunnya itu tidak mencapai 4,8 miliar, maka bisa menyampaikan permohonan untuk pencabutan PKP. Di situ akan dievaluasi apabila memang diyakini bahwa omset itu sudah terjadi di bawah 4,8 miliar dalam setahun, maka kan tidak wajib lagi nih menjadi PKP, itu bisa dicabut pengukuhan PKP-nya menjadi non-PKP lagi. Seperti itu. Kalau keringanan pajak tersendiri terkait itu sih tidak ada, tapi kan untuk saat ini nih kita ada keringanan pajak terkait insentif pajak untuk menanggulangi COVID-19. Nah, itu ada, tapi untuk penurunan omset lalu dari PKP menjadi non-PKP sendiri tidak yang menjadi satu dengan itu gitu. Cuma bisa dicek dengan fasilitas pajak yang beberapa kelas sebelumnya juga saya sudah sempat bahas mengenai fasilitas ini. Kalau misalnya Ibu Wiwit mungkin ketinggalan kelasnya, bisa cek di YouTube Smesco ya. Di situ mungkin akan ada
video recordingnya. Di sana saya sudah membahas jenis-jenis fasilitas pajak apa saja yang tersedia disediakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya UMKM, dalam menghadapi penurunan omset terkait pandemi COVID-19 ini. Oke, seperti itu, Mbak. Ini ada satu lagi, Mbak, pertanyaan dari Ibu Risma Arianti. Pertanyaannya, untuk PPN masukan, ada batas waktu maksimalnya nggak? Oke, batas waktu pengkreditan pajak masukan itu ada batas waktunya, yaitu 3 bulan sejak diterbitkan. Seandainya saya menerima faktur pajak tanggal 15 Mei 2020, maka saya bisa mengkreditkan faktur pajak masukan itu 3 bulan ke depan dihitung dari SPT masa pajak April, SPT masa pajak Juni, SPT masa pajak Juli, dan SPT masa pajak Agustus 2020. Jadi bulan diterbitkan faktur pajak itu sendiri tidak dihitung sebagai bulan pertama, tapi bulan berikutnya yang dihitung. Jadi Juni, Juli, dan Agustus untuk faktur pajak yang diterbitkan di bulan Mei 2020. Faktur pajak untuk SPT masa pajak Agustus sendiri itu kan deadline-nya masih di 30 September 2020. Jadi sebenarnya untuk PKP itu mengkreditkan faktur pajak ada setidaknya 4 bulan nih waktu dari tanggal faktur pajak. Saya rasa itu waktu yang cukup ya untuk mengkreditkan faktur pajak dengan misalnya menunggu pengiriman faktur pajak fisik dan lain-lain gitu. Walaupun sekarang sih dengan adanya e-faktur, pengiriman faktur pajak tidak perlu tanda tangan basah lagi, jadi tidak perlu menunggu faktur pajak fisik dan hanya bisa tinggal di-emailkan aja soft copy faktur pajaknya. Di sana ada scan QR code-nya, kita tinggal scan QR code-nya, lalu kita bisa kreditkan. Gitu. Jadi kalau secara ketentuan ya 3 bulan sejak faktur pajak diterbitkan, tapi bulan faktur pajak diterbitkan itu belum dihitung sebagai bulan pertama. Tapi bulan berikutnya dihitung sebagai bulan pertama. Semoga menjawab ya, Bu Neneng. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Neneng. Pertanyaannya keluar dari topik. Untuk PPh 21 terkait dampak COVID, infonya ditanggung pemerintah atau gimana ya? Gimana mekanismenya untuk sebagai info ke SDM kami? Oke. Bu Neneng, kita minggu lalu ya, kalau nggak salah ya, sudah membahas ini. Saya akan ulang sedikit, tapi untuk detailnya mungkin Bu Neneng nanti Mas Syukran bisa bantu kasih link untuk video kita di YouTube lah, untuk yang membahas fasilitas perpajakan terkait COVID ya, ke Ibu Neneng ya. Saya akan bahas sedikit, untuk PPh 21 itu memang ditanggung pemerintah, tapi tidak untuk semua klasifikasi lapangan usaha. Hanya untuk sekitar 1.000 klasifikasi lapangan usaha tertentu yang memang mendapatkan fasilitasnya ini. Untuk listnya itu bisa dilihat di PMK nomor 44 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan di akhir April lalu. Untuk KLU sendiri kita bisa cek di mana. Kalau misalnya pada saat pendaftaran NPWP itu kan mendapatkan yang namanya tadi saya bilang surat keterangan terdaftar. Di surat keterangan terdaftar itu biasanya tercantum KLU-nya tuh apa gitu. Apabila KLU tersebut itu dirasa tidak sesuai, itu di dalam Ibu dapat membetulkan SPT tahunan 2018 dan mengubah KLU-nya, lalu mensubmit notifikasi bahwa ingin memanfaatkan fasilitas ini melalui saluran BJP online atau website pajak.go.id, login, lalu nanti di sana ke menu KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Di sana Ibu bisa login dan memilih untuk memakai fasilitas PPh pasal 21. Setelah diklik, nanti akan muncul notifikasi apakah memenuhi atau tidak. Apabila memenuhi, akan keluar message bahwa Ibu telah memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas ini. Untuk penyampaiannya ke karyawan, bisa disampaikan bahwa ada fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah untuk 6 bulan, yaitu selama bulan April sampai September 2020. Mereka pemotongan pajak bulanan atas gaji dan tunjangan sendiri akan ditanggung pemerintah, sehingga mereka akan menerima gaji yang full. Namun, fasilitas ini perlu saya tekankan tidak berlaku untuk penghasilan yang bersifat tidak teratur, seperti bonus dan THR.
Jadi pajak atas bonus dan THR tetap akan dipotong dari karyawan yang bersangkutan. Dan jangan lupa apabila sudah memanfaatkan fasilitas ini, ada kewajiban laporan realisasi bulanan yang harus disubmit melalui website pajak juga seperti itu. Itu singkatnya ya Bu. Tapi kalau misalnya mau lebih detail, mungkin bisa nanti berkunjung ke YouTube Smesco. Di situ ada 2 video paling tidak ya yang dari kelas sebelumnya menjelaskan lebih detail lagi terkait fasilitas bagi wajib pajak yang terdampak COVID. Seperti itu. Iya. Nanti kita akan share ke Bu Neneng gitu ya, Mbak ya, ke video minggu kemarin kalau nggak salah kita bahas pembahasan tersebut. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Indra. Pertanyaannya, surat keterangan terdaftar itu berfungsi untuk apa? Dipakainya kapan? Kalau hilang, bagaimana caranya meminta diterbitkan kembali? Oke. Surat keterangan terdaftar itu fungsinya adalah melengkapi NPWP sebagai bukti bahwa wajib pajak itu sudah mendaftarkan diri sebagai NPWP. Sebenarnya memuat hal yang sama dengan NPWP, ada informasi tambahan, yaitu klasifikasi laporan usaha yang tertera di SKT dan tidak tertera di NPWP. Lalu tanggal terdaftarnya itu juga bisa ditemukan di dalam SKT. Untuk di NPWP sendiri, ada yang tertulis terdaftar sejak kapan, ada yang tidak tertulis. Di samping itu, SKT juga mencantumkan kewajiban pajak apa saja yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak tersebut. Apabila badan, mereka mungkin akan mencantang PPh 23, 42, 26. Jadi kewajiban apa saja yang menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan itu akan dicantumkan dalam SKT. Fungsinya lebih hanya untuk dokumen administrasi saja sih, Pak. Jadi memang tidak untuk ditunjukkan ke pihak-pihak tertentu, kecuali memang diminta gitu ya. Tapi lebih untuk informasi wajib pajak mengenai apa jenis-jenis pajak apa saja yang mereka wajib penuhi kewajibannya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak, dari accounting. Pertanyaannya, jika usahanya sudah tutup atau berhenti beroperasi, bagaimana cara menghentikan laporan pajaknya dan syarat-syarat apa aja yang bisa menghentikan laporan pajak tersebut? Oke. Untuk yang usahanya sudah tutup atau berhenti beroperasi, jadi ada 2 jenis nih. Apakah memang sudah tutup secara permanen? Jadi dari dokumen legalnya juga semua sudah dibubarkan perusahaannya, seperti itu. Nah, itu bisa memilih menggunakan opsi penutupan NPWP. Namun untuk opsi penutupan NPWP sendiri itu biasanya akan diikuti dengan pemeriksaan pajak. Jadi berapa lama yang diperiksa itu bisa sampai 5 tahun ke belakang diperiksa sebelum akhirnya NPWP tersebut dinyatakan clear dan dicabut. Opsi lainnya adalah apabila tidak ingin mencabut NPWP, tapi kita bisa sebatas tidak, memang PT-nya tidak aktif nih, tidak berusaha, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya di waktu-waktu yang akan mendatang itu akan beroperasi kembali, baik berganti jenis usaha ataupun masih dengan menggunakan jenis usaha yang sama, itu bisa memilih untuk menggunakan metode menonefektifkan NPWP. Itu tinggal submit formulir permohonan menonefektifkan NPWP, di sana NPWP akan dianggap dormant. Atau NPWP tetap ada, tapi tidak dalam kegiatan beroperasi. Dengan status NPWP yang sudah non-efektif, maka kewajiban pelaporan SPT baik bulanan atau tahunan pun sudah ditiadakan sampai NPWP tersebut diefektifkan kembali. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Ini tadi dari pertanyaan Bapak Indra itu ada satu pertanyaan yang belum terjawab katanya, Mbak, terkait SKT. Kalau hilang bagaimana cara meminta diterbitkan kembali? Oke, maaf nih Pak Indra, kelewat ya. Oke, bisa Pak disampaikan permohonan ke kantor pajak terdaftar, itu diminta untuk dicatatkan ulang. Mereka bisa mencatatkan ulang baik NPWP atau SKT yang mungkin hilang, itu mereka bisa bantu untuk dicatatkan ulang. Gitu. Namun kalau sekarang kan KPP-nya itu sedang tidak menerima layanan tatap muka ya. Jadi bisa ke website pajak.go.id
unit strip kerja. Saya bisa tuliskan di sini. Lalu nanti Bapak cari KPP tempat Bapak terdaftar. Di sana ada emailnya dan ada nomor WhatsApp untuk pelayanannya. Di sana disampaikan saja bahwa saya ingin mencetak ulang SKT. Mohon dipandu gitu, nanti mereka akan memberikan panduannya, formulirnya, lalu emailnya di mana Bapak bisa menyampaikan formulir permohonan tersebut. Nantinya SKT tersebut akan dikirimkan melalui pos ke alamat terdaftar. Itu, Pak. Saya bisa langsung mengunjungi websitenya ya, Mbak ya. Iya, apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dari, ya ini ada satu lagi Mbak, dari Meli Horman. Pertanyaannya, kalau menonaktifkan NPWP, persyaratannya cukup melampirkan surat sajakah kepada KPP setempat atau ada syarat lainnya? Oke. Kalau syaratnya itu, sebentar. Saya tidak hafal untuk syaratnya, tapi saya bisa kasih ini. Di sini ada menyantumkan syarat untuk menonefektifkan NPWP sebenarnya. Nanti saya bisa kasih linknya ya Bu ya untuk persyaratannya apa aja. Nanti saya akan minta Pak Syukron untuk membagikan ke Bu Meli. Gitu ya. Kita bantu share linknya Mbak ya. Iya. Untuk teman-teman atau rekan-rekan sekalian, kalau masih ada yang ingin ditanyakan seputar materi kita hari ini atau materi di luar topik, bisa langsung bertanya melalui kolom chat. Oke Mbak, kita masih menunggu pertanyaan ya Mbak? Ya, sambil menunggu pertanyaan, teman-teman kalau memang usahanya itu ada di bidang fashion, kriya, kuliner, atau ingin mengetahui mengenai kelas-kelas lainnya yang dibawakan oleh tim Smesco, itu bisa lihat di IG, bisa follow di Instagramnya Smesco @smesco_indonesia. Di situ kita posting mengenai kelas dan topik-topik apa saja yang akan dibawakan di masa mendatang. Lalu teman-teman bisa mendaftar di sana. Hampir setiap hari kita akan ada kelas-kelas atau online klinik yang diadakan, tapi temanya dan bidangnya tentu berbeda-beda, bisa disesuaikan dengan bidang teman-teman atau interest teman-teman sendiri gitu. Oke, sambil menunggu kalau misalnya ada nih topik-topik yang ingin kita bahas, sarannya boleh ditulis di kolom chat. Mungkin nanti kita akan pertimbangkan untuk kita bahas. Iya, teman-teman juga bisa menyampaikan materi apa aja ya Mbak yang harus kita bahas ya Mbak ya. Iya. Bisa mengusulkan materi-materi yang mungkin harus kita bahas itu apa aja. Iya. Untuk Selasa besok kita akan ya silakan Mbak. Untuk Selasa besok kita akan membawa, jadi kan setelah hari ini pendaftaran NPWP dan PKP, berikutnya kita kalau udah pendaftaran NPWP kan selanjutnya nih pasti kan mau tahu nih gimana nih saya setor pajaknya, bikin ID billing, lalu bikin SPP-nya seperti apa gitu. Itu akan dibawakan di next sesi, yaitu di hari Selasa tanggal 19 jam 4 ya? Atau jam 2 ya? Jam 2 ya? Jam 2 sore, oke. Silakan Mas Syukron. Iya, nanti untuk minggu depan, karena Jumat itu libur ya Mbak, jadi kita pindah ke hari ya Mbak ya, pindah hari Selasa, tetap di waktu yang sama itu jam 2 siang. Oke, ini satu lagi pertanyaan dari Meli Horman Mbak. Pertanyaannya, ini di luar topik, mau tanya untuk jenjang prosedur di area pajak. Misalnya saat pengajuan keberatan hasil pemeriksaan, biasanya keputusan finalnya di jenjang apa? Apa namanya? Oke. Jadi kalau dari pemeriksaan itu kan misalnya kita masih tidak setuju dengan hasil pemeriksaannya atau tidak puas kan bisa mengajukan keberatan ya tahapan selanjutnya. Keberatan itu sendiri masih diproses di lingkungan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, yaitu institusi yang sama dengan
pemeriksa pajak. Apabila memang hasil keberatan sudah keluar dan memang dirasa masih tidak puas juga dengan hasilnya, itu boleh mengajukan banding ke pengadilan pajak. Lalu apabila hasil banding pun masih dianggap tidak memuaskan, itu bisa selanjutnya mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah gitu. Jadi memang keputusan yang banding dan finalnya itu di tahapan terakhir yaitu peninjauan kembali. Jadi setelah keberatan masih ada opsi berikutnya yaitu banding dan opsi atau upaya hukum terakhir itu di peninjauan kembali. Apabila di peninjauan kembali masih tidak puas juga, itu sudah tidak ada jalur lainnya, yaitu berarti keputusan tersebut sudah legal dan binding atau sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Seperti itu, Mbak Meli. Ya. Oke. Oke. Satu lagi, ada lagi Mbak pertanyaan dari Risma Arianti terkait pertanyaan dari accounting, pertanyaan yang di atas. Untuk perusahaan yang sudah tutup permanen disebutkan akan diperiksa SPT-nya untuk 5 tahun ke belakang. Kalau sudah tax amnesty bagaimana? Oke. Jadi memang dapat diperiksa sampai dengan 5 tahun ke belakang kalau kita mengajukan permohonan penutupan NPWP. Jadi kalau misalnya di sini itu kan dapat diperiksa sampai 5 tahun ke belakang ya. Tentunya kalau sudah tax amnesty itu kan diampuni sampai dengan tahun pajak 2015. Berarti sampai 2015 itu tidak akan diperiksa. Namun berarti dari tahun 2016 sampai 2020 itu yang akan open untuk pemeriksaan. Gitu. Tergantung dari permohonan pencabutan NPWP-nya itu disampaikan kapan gitu ya. Misalnya di 2020 berarti ya 2016 sampai 2020 itu yang bisa dapat diperiksa. Walaupun saya tidak bilang bahwa pasti akan diperiksa 5 tahun ke belakang, tidak, itu kembali ke kebijakan masing-masing pemeriksa dan AR atau kantor pajak tempat terdaftar gitu ya. Tapi secara peraturan itu memang dimungkinkan sampai 5 tahun ke belakang. Kecuali untuk tahun pajak bagi yang sudah ikut tax amnesty, maka sampai tahun pajak 2015 itu sudah di-close, maka baru bisa diperiksa di 2016 ke atas. Ya. Okay. Kita masih menunggu pertanyaan. Teman-teman yang masih ingin bertanya seputar topik kita siang ini atau di luar topik juga bisa ya, Mbak? Di luar topik selama mengenai perpajakan akan saya coba jawab. Saya mengingatkan juga bagi teman-teman yang ketinggalan kelas kita minggu-minggu yang sebelumnya, teman-teman bisa mengunjungi website Smesco atau juga di Instagram Smesco atau juga di Facebook atau juga di YouTube Smesco, itu di @smesco_indonesia. Teman-teman bisa melihat rekaman kita minggu-minggu sebelumnya. Untuk jadwal juga teman-teman bisa melihat di Instagram kita ya, Mbak. Oke. Ya kan ada banyak sekali kelas-kelas di sana. Selain kelas-kelas pajak, kelas-kelas lainnya juga ya dari bidang-bidang lain juga diupload semua di sana. Jadi teman-teman kalau memang menemukan kira-kira kelasnya yang belum sempat ikutan pada saat itu, boleh di sana dilihat-lihat. Mungkin aja menemukan kelas-kelas yang sesuai dengan minat Bapak Ibu masing-masing. Ini salah satu lagi Mbak pertanyaan dari Mbak Meli Horman. Iya, Mbak. Pertanyaannya, untuk NPWP yang gabung dengan suami, berarti nomornya sama persis kan ya dengan suami atau beda? Oke. Nggak apa-apa, Bu. Meli, saya senang bertanya dibanding nggak ada yang bertanya. Nanti kita diam semua kan bingung gitu ya. Oke, untuk NPWP dengan suami, ya nomornya sama persis dengan suami. Dan jadi sebenarnya sih kalau NPWP gabung dengan suami itu si istri tidak perlu mencetak NPWP khusus gitu, tetap bisa menggunakan NPWP suami dengan nama suami. Cuma kalau misalnya ada kepentingan, saya pengen ada NPWP yang mencantumkan nama saya gitu.
Nah, itu bisa request juga ke kantor pajak terdaftarnya. Nanti mereka akan terbitkan NPWP, di situ ada nama suami dan nama istri. Gitu. Untuk nomornya sama persis dengan nomor suami. Ini berlaku juga buat istri yang bekerja ya Mbak tadi ya? Berarti Iya, istri berlaku yang juga. bekerja itu, kalau dia bekerja di suatu perusahaan, apakah SDM-nya juga akan memotong pajak Mbak? Tentu akan memotong pajak. Nah, tinggal diberikan saja NPWP suaminya, tapi namanya tetap dipotong namanya tetap nama istri gitu. Cuma nomornya itu menggunakan nomor NPWP suami. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita masih menunggu teman-teman bertanya ya. Oke. Tadi mungkin ke Mbak Meli nanti saya akan kirimkan mengenai informasi mengenai syarat-syarat apa aja yang harus disampaikan ya terkait permohonan penonaktifkan NPWP. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita tutup aja sesi sore hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung di online klinik hari ini. Sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Syukron dan tim Smesko. Selamat siang semuanya. Ya.